perkenalkan saya Nadia. Pada video kali ini saya yang akan mempresentasikan mengenai materi skala pengukuran dalam penelitian, khususnya untuk pengertian dari skala pengukuran dan skala Likert. Yuk simak videonya. Baik, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Skala pengukuran merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Kenapa? Karena skala ini digunakan untuk mengubah atribut atau yang biasanya kita sebut karakteristik dari suatu objek menjadi bentuk angka atau data numerik berdasarkan aturan tertentu. Jadi sebenarnya skala pengukuran ini sangat membantu peneliti untuk mengubah data yang sifatnya kualitatif menjadi kuantitatif. Nah, kalau menurut para ahli, skala pengukuran itu nggak hanya sekedar label, tetapi menjadi dasar dalam menentukan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Jadi, dengan adanya skala pengukuran, hasil penelitian bisa dianalisis secara lebih tepat dan valid. Selanjutnya kita masuk ke skala Likert. Nah, skala Likert ini salah satu instrumen yang biasanya tuh digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, ataupun perilaku dari seseorang. Nah, biasanya skala ini tuh menggunakan beberapa pernyataan dengan pilihan jawaban yang berkaitan, seperti sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, hingga sangat tidak setuju. Jadi, dalam penelitian sosial, skala Likert umumnya termasuk ke dalam skala ordinal. Artinya, data ini memiliki urutan, tetapi jarak antar kategorinya itu tidak pasti. Hal ini sangat penting karena akan berpengaruh pada jenis analisis statistik yang digunakan nantinya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai analisis skala Likert. Pengolahan data skala Likert itu sebenarnya bergantung pada cara penggunaannya. Pertama, kalau kita menggunakan skala total ataupun gabungan dari beberapa pernyataan, maka data tersebut bisa dianggap sebagai skala interval. Untuk contohnya, seperti pernyataan tentang pola hidup sehat. Nah, kemudian itu kita akan menjumlahkan menjadi satu skor. Dalam kondisi ini, datanya bisa dianalisis menggunakan rata-rata ataupun metode statistik parametrik. Nah, yang kedua, jika setiap pernyataan dianalisis secara terpisah atau per tim, maka data tetap bersifat ordinal. Contohnya seperti penilaian terhadap program pelatihan ataupun dukungan orang tua. Dalam kasus ini, analisis yang digunakan biasanya itu median, modus, atau distribusi frekuensi. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Ya baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang bernama skala Goodman. Skala Goodman merupakan jenis skala ordinal yang bersifat unidimensional. Yang artinya dirancang khusus untuk mengukur satu dimensi saja dari sebuah variabel yang sebenarnya bersifat multidimensi. Tujuan utama dari skala ini adalah menyaring responden yang menyetujui seluruh pernyataan secara benar. Dalam praktiknya, skala Goodman paling sering dijumpai dalam bentuk pilihan dikotomi, yakni hanya menyediakan dua opsi seperti jawaban ya atau tidak, setuju atau tidak setuju, benar atau salah. Meskipun demikian, skala ini juga dapat menggunakan rentang angka sebagai parameter. Misalnya, pertanyaan berbasis skala 1-10, bentuk penyajiannya bisa berupa pilihan ganda, daftar checklist, atau format lain yang serupa. Materi selanjutnya adalah skala diferensial semantik. Skala diferensial semantik adalah instrumen pengukuran dalam kuesioner yang digunakan untuk menangkap sikap, pendapat, atau persepsi responden terhadap suatu subjek, konsep, maupun objek tertentu. Skala ini dikembangkan oleh Osgood. Cara kerjanya adalah dengan menempatkan jawaban pada dua kutub berlawanan, di mana responden yang memiliki penilaian positif cenderung memilih ke arah kanan, sementara yang berpenilaian negatif cenderung memilih ke arah kiri. Osgood awalnya membagi skala ini ke dalam 3 jenis, yang kemudian berkembang sesuai kebutuhan penelitian kontemporer. Yang pertama ada skala evaluatif. Skala evaluatif yaitu mengukur sikap keseluruhan responden terhadap suatu konsep atau objek, seperti suka atau tidak suka, puas atau tidak puas. Lalu yang kedua ada skala potensi. Skala potensi adalah mengukur seberapa besar daya pengaruh atau kekuatan yang dirasakan dari suatu konsep atau objek. Lalu yang ketiga ada skala aktivitas.
Skala aktivitas yaitu mengukur tingkat aktivitas atau dinamika yang diasosiasikan dengan konsep atau objek, dengan satu konsep atau objek, sehingga cocok untuk penelitian yang melibatkan aktivitas fisik. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu yang kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis skala pengukuran. Baik, yang pertama itu ialah skala nominal. Dalam skala nominal ini digunakan untuk mengkategorikan data-data ke dalam kelompok-kelompok yang eksklusif tanpa adanya perbedaan peringkat atau urutan di antara kelompok-kelompok tersebut. Nah, skala nominal adalah skala pengukuran di mana angka atau nilai hanya berfungsi sebagai label atau penanda saja, bukan sebagai peringkat atau urutan tertentu. Artinya, yang membedakan dalam skala nominal ini hanya berdasarkan jenisnya saja, bukan berdasarkan besar kecil atau tinggi rendahnya nilai tersebut. Contohnya dalam penelitian kuantitatif preferensi warna. 1 warna merah, 2 warna ungu, 3 warna hijau. Di mana warna merah bukan berarti nilainya itu lebih tinggi atau lebih kecil dari warna ungu dan hijau. Di mana warna-warna tersebut hanya berbeda jenisnya saja. Namun angka 1 sampai 3 hanya dipergunakan sebagai label atau penanda. Contoh lainnya seperti jenis kelamin, agama yang dianut, lalu golongan darah seperti 1A, 2B, 3AB, dan 4O, di mana golongan-golongan darah tadi itu tidak ada peringkat dan angka 1 sampai 4 hanya digunakan sebagai penanda saja. Yang kedua ialah skala ordinal, di mana skala ordinal ini mulai terjadi peningkatan dibanding skala nominal. Di mana skala ordinal itu mulai membedakan adanya tingkatan atau peringkat di dalam kategori tersebut. Namun kita belum mengetahui seberapa besar jarak perbedaan di dalam kategori tertentu. Nah, artinya skala ordinal ini hanya dapat membandingkan objek ataupun individu ke dalam urutan atau peringkat, namun kita tidak mengetahui jarak numerik di antara mereka. Contohnya seperti tingkat pendidikan, 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, dan 4 S1, di mana kita mengetahui bahwasanya SD memiliki nilai yang lebih kecil dibanding SMP ataupun SMA, dan S1 memiliki nilai yang lebih besar atau lebih tinggi dibanding SMA dan SMP. Nah, tapi kita tidak mengetahui seberapa besar jarak di antara nilai tersebut